Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dari tim SNMPTN akan memberikan sosialisasi. Begitu ya, Dek? Di mute dulu sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kuliah di kehadiran UGM. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan acara sosialisasi SNMPTN dan juga KIP kuliah pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pertama-tama saya ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sosialisasi SNMPTN dan juga KIP kuliah, yang ketiga yaitu tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan diri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi SNMPTN dan juga KIP kuliah yang akan disampaikan oleh Bapak Warjana. Kepada Bapak Warjana kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sofi atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita berkesempatan untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan di sore ini sosialisasi SNMPTN tahun 2022. Baik, jadi nanti saya akan menyampaikan tentang SNMPTN, nanti Bu Sofi yang melengkapi tentang PIK itu ya. Oke, sudah kelihatan ya screen-nya, Dek? Bisa disimak? Bisa kelihatan? Halo. Ya. Belum muncul ya, Bu? Oke, sebentar. Belum muncul ya, Bu. Untuk tampilan host disable. Ya, sambil menunggu share screen-nya. Oh, benar. Ya. Udah muncul ya? Oke, kelihatan ya Adik-adik?
Kegiatan Oke. Baik, sosialisasi SNMPTN tahun 2022, di mana ini agenda setiap tahun yang kita laksanakan menghadapi penerimaan mahasiswa baru secara nasionalnya. Di sini poin yang saya sampaikan ini sebenarnya banyak, cuma ini saya ringkas yang pokok-pokok aja. Nanti untuk file PDF bisa di-download ya di lamannya LTMPT. Baik, jadi SNMPTN yang perlu diketahui adalah sistem penerimaan mahasiswa baru ya yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan sistem rapot ya dari semester 1 sampai semester 5 yang kelas 3 tahun, kemudian yang 4 tahun semester 1 sampai semester 7. Nah, dalam penerimaan mahasiswa baru itu ada 3 dengan model SNMPTN, yaitu dengan nanti pakai rapot, yang kedua tes yang namanya SBMPTN secara serentak, kemudian yang satunya adalah jalur mandiri. Ini nanti yang melaksanakan adalah masing-masing perguruan tinggi. Adapun alokasinya yang SNMPTN 20% ya, yang SB 40, sedangkan yang mandiri 30. Yang jelas untuk SNMPTN ini nanti lihatnya dari rapot ya, dari rapot. Nah, kemudian yang perlu diketahui untuk bisa masuk ke LTMPT ini, itu baik sekolah, siswa ya, maupun yang lulusan tahun kemarin 2021 maupun 2010 itu nanti harus membuat akun di LTMPT ya. Untuk sekolah diawali di 4 Januari kemarin dan sudah kita buat, sedangkan untuk siswa itu sebenarnya sudah dimulai di hari Senin kemarin tanggal 10 Januari. Jadi nanti harus membuat atau registrasi akun di portal.ltmpt.ac.id ya. Sedangkan untuk yang pendaftaran UTBK yang tes itu nanti dibuka mulai 14 Februari sampai dengan 17 Maret. Ya. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi nanti yang ikut SNMPTN wajib registrasi. Ya. Kemudian yang perlu diketahui juga untuk kuota ya. Kuota SNMPTN ini nanti dilihat dari nilai akreditasi sekolah ya. Untuk yang A nanti kuotanya 40%, sedangkan yang B akreditasi B kuotanya 25%, sedangkan yang C hanya 5%. Ya, alhamdulillah untuk SMK 2 punya akreditasi A sehingga kuotanya adalah maksimal yaitu 40% ya. Kemudian dari sisi siswa nanti syaratnya yang jelas secara umum memiliki prestasi dari nilai rapotnya, kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Kemudian memiliki nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 yang nanti akan diisikan oleh admin sekolah. Jadi yang ngisi bukan siswa tapi oleh admin sekolah. Kemudian peserta memilih program studi bidang yang memilih bidang seni maupun olahraga wajib unggah portofolio. Ini khusus yang nanti akan masuk di prodi seni maupun olahraga. Dan ketentuan yang berikutnya, setiap siswa dapat memilih 2 prodi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi kalau dari 1 PTN nanti langsung memilih 2 prodi, sedangkan untuk yang 2 PTN itu harus wajib milih PTN di mana lokasinya satu provinsi dengan sekolah di mana kita berada itu. Ya, itu syarat wajib pokoknya itu. Dan yang satunya boleh milih di luar. Kemudian disarankan tidak lintas minat ya. Disarankan. Terus Anda nanti kalau lintas minat itu harus memahami betul ketentuan dari PTN yang akan kita masuki. Jadi nanti misalnya kita akan masuk UGM, prodi tertentu, nanti kita bisa membuka ke sana apakah ada persyaratan di mana kalau kita dari SMK itu diperbolehkan atau tidak.
Nah, kalau ada berarti kita bisa masuk. Tapi kalau tidak ada sama sekali, katakan ya syaratnya SMA, tetapi kita dari SMK, kemudian nekat daftar di situ, jelas tidak diterima ya. Walaupun nilainya tinggi. Ya, jadi yang perlu dipahami. Ya, jadi disarankan tidak lintas minat, tapi kalau lintas minat tidak masalah asal prodinya itu memang di persyaratannya bisa menerima. Itu yang perlu dipahami. Kemudian tahapan-tahapannya ya. Ini di Zoom. Jadi tahapan pertama adalah pengumuman kuota. Ya. Ini kuotanya diumumkan dari langsung Kemristek Dikti ya, lewat LTMPT ini. Kemudian tahap kedua registrasi. Jadi nanti baik sekolah maupun siswa harus registrasi. Berikutnya registrasi bagi siswa nanti juga harus melihat datanya apakah sudah betul atau masih ada yang salah. Ya, jadi nanti setelah registrasi kita masuk dan kita verifikasi betul nggak data yang ada di situ adalah sudah valid ya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan itu bisa menghubungi ke admin Dapodik sekolah ya. Kalau di SMK 2 nanti bisa menghubungi Mas Teguh ya. Ya. Jadi nanti tampilan data milik siswa itu hanya bisa dilihat read only, tidak bisa langsung diubah. Yang bisa mengubah adalah admin Dapodik sekolah. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi setelah registrasi nanti masuk terus verifikasi. Nah, jika tidak ada masalah lanjut ya. Kemudian jika ada masalah nanti ada yang berbeda silakan menghubungi admin Dapodik sekolah. Dalam ini adalah Mas Teguh ya. Berikutnya nanti ada fase pendaftaran ya. Nah, di pendaftaran ini nanti tentunya siswa yang masuk dalam kuota yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya. Jadi nanti perankingan kalau di 2 tahun sebelumnya itu oleh sistem dari SMPTN, sedangkan mulai tahun kemarin itu sudah ditentukan langsung dari sekolah. Ya. Jadi misalkan jurusan TKI nanti kuotanya 40%, itu siapa saja yang ada di dalam daftar itu yang berhak mendaftar. Jadi yang tidak masuk dalam kuota tidak berhak mendaftar. Nah, setelah nanti kuotanya muncul ya, kemudian data siswanya sudah ada di situ, maka admin sekolah akan melakukan pengisian data nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi yang ngisi admin jurusan ya. Contoh kalau di TKI nanti Pak Wahyu Budi Santoso ya. Kalau di TAV itu nanti sama Pak Sulung misalnya begitu. Jadi yang ngisi adalah admin jurusan, bukan siswa ini. Nah, selanjutnya setelah pengisian tadi langsung pilihan setelah nanti diisi ya datanya, nilai raportnya, nanti ada fase pendaftaran SMPTN. Nanti di jadwal yang di slide berikutnya akan saya munculkan jadwal kapan mulai pendaftaran. Nah, nanti di sini juga akan saya singgung sedikit tentang bagaimana mekanisme pendaftaran, terutama hal-hal yang krusial nanti perlu saya sampaikan supaya tidak jadi masalah ya di kemudian hari. Nah, nanti di dalam pendaftaran yang jelas ada pilihan PTN. Seperti tadi ketentuannya ya, 2 prodi boleh 2 PTN. Nah, kalau 1 PTN ya itu pilihannya terserah ya. Kemudian kalau 2 PTN berarti 1 wajib PTN yang berada 1 provinsi dengan sekolah yang kita masuki itu. Kemudian jika akan masuk ke prodi seni maupun olahraga itu ada kewajiban nanti mengunggah portofolio. Ya, penjelasannya nanti ada di manual ya, manual bagaimana mengunggah portofolio ya, itu. Kemudian untuk seleksi jalur SMPTN nanti akan ditentukan oleh masing-masing PTN ya.
maksudnya ditentukan oleh masing-masing MPTN misalnya begini ya. Jadi misalkan kita kan sudah punya nilai raport dari semester 1 semester 5. Nah, kemudian kita punya prestasi, misalkan kita punya prestasi tingkat nasional. Kemudian kita upload di waktu pendaftaran tadi, maka itu menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk bisa menerima siswa itu sebagai mahasiswa baru di situ. Nah, sehingga misalkan nanti kalian punya prestasi, ya, silahkan nanti diupload di situ sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi yang jelas prestasi itu adalah prestasi dalam kurun waktu kalian belajar di SMK 2. Ya. Jadi yang pas SMP ke bawah itu enggak boleh. Ya. Jadi yang misalnya Anda masuk kelas 1, 2, 3, atau kelas 10, 11, 12 itu Anda punya prestasi itu nanti silahkan diupload. Ya. Dan itu menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk bisa menerima. Ya. Contoh dulu ada siswa jurusan TKJ, dia punya prestasi Olimpiade Fisika kalau tidak keliru ya. Kemudian masuk Fisika UGM, keterima jadi mahasiswa Fisika UGM. Ada contoh. Nah, dari jurusan yang tidak ada kaitan dengan fisika, tapi lintas minat ini ternyata bisa karena memang SMK boleh dan punya prestasi seperti itu ya. Itu seleksi oleh perguruan tinggi. Kemudian nanti pengumuman, terus daftar ulang. Nah, yang perlu dicermati ketika nanti melakukan pendaftaran itu jangan lupa melakukan print out kartu peserta SMPTN. Ya, banyak kejadian kartunya hilang, file PDF-nya juga tidak ada, padahal keterima, itu jadi masalah. Itu. Dan yang perlu diketahui nanti untuk pemeringkatan siswa sekolah itu yang dinilai khususnya SMK itu adalah nilai matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris plus nilai kompetensi keahlian. Nah, jadi saya ulangi, nilai yang nanti menjadi pertimbangan untuk pemeringkatan adalah nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama nilai kompetensi keahlian. Nah, nilai kompetensi keahlian ini adalah nilai pengetahuan maupun keterampilan, nanti di rata-rata itu menjadi nilai kompetensi keahlian. Jadi empat unsur itu ya. Yang lainnya tidak ya, yang lainnya tidak diperhitungkan ya. Kemudian misalkan nanti ada yang nilainya sama. Nah, bagaimana nanti pemeringkatannya? Nah, itu nanti akan dilihat dari prestasinya. Misalkan ada 2 orang yang nilai sama persis ya. Kemudian yang satu pernah ikut lomba LKS ya, juara. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan sehingga dia bisa naik masuk ke kuota seperti itu ya. Ya nanti kalau kan nilainya sama, kenapa saya kok enggak masuk sedangkan yang si B itu kok bisa masuk? Ya itu karena pertimbangannya contohnya seperti itu ya. Nah, ini jadwal SMPTN-nya untuk sosialisasi sudah dimulai di Desember ya, kemarin. Kemudian untuk penetapan eligible siswa atau siswa yang berhak mendaftar, ini nanti ditetapkan dalam ring mulai 4 Januari sampai 8 Februari. Tapi perkiraan kita nanti di SMK 2, harapannya pertengahan Januari ini sudah bisa ditetapkan siswa yang eligible. Jadi siapa saja yang masuk dalam peringkat sehingga bisa mendaftar. Kemudian untuk pengisian nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 dimulai di 8 Januari sampai 8 Februari. Terus pendaftaran mulai 14 Februari sampai 28 Februari. Nah, di dalam proses pendaftaran ini nanti juga ada waktu kapan harus nyetak kartu pendaftaran ya. Itu juga tolong nanti dicermati, jangan sampai kelupaan ya. Sudah mendaftar tapi tidak bisa nyetak kartu pesertanya, nanti jadi masalah. Pengumuman hasil SMPTN di tanggal 29 Maret 2022. Nah, itu gambaran waktu kapan pelaksanaan SMPTN sampai dengan pengumuman hasilnya.
Nah, di media sosial resmi LTMPT itu ada berupa Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube. Nah, silakan nanti bisa masuk ke sini ya. Nanti beberapa informasi yang mungkin tidak tersampaikan di sosialisasi ini bisa Anda dapatkan di sini. Contoh nanti ya di YouTube tuh nanti ada contoh bagaimana cara melakukan registrasi di LTMPT. Nanti ada panduannya seperti itu ya. Terus bagaimana cara melakukan pendaftaran dan sebagainya ya. Nah, silakan bisa dibuka nanti di link media sosial yang ada di LTMPT ini. Kemudian ini tambahan ya, tambahan di sosialisasi ini akan saya tambahkan bagaimana tips bisa diterima di SNMPTN dari beberapa pengalaman yang sudah ada ini. Yang perlu diketahui ya, SNMPTN ini bisa dikuantifikasi ya, pasti lolos atau tidak lolos. Misalkan ya, dari kelas 1 atau kelas 10, 11, 12 itu pinter sekali. Pinter sekali misalkan. Tetapi ternyata pas ujian mungkin baru ada halangan dan sebagainya, sehingga nilai rapotnya biasa-biasa saja. Yang aslinya pinter itu. Sehingga ketika sampai semester 5 ini itu kan rapotnya tidak bisa diubah ya. Nah, sudah pasti kita sudah bisa ngitung, wah kalau SNMPTN saya tidak bisa lolos. Lolosnya barangkali nanti lewat SBMPTN ya, karena saya bisa ngerjakan contoh seperti itu. Jadi bisa dihitung seperti itu. Terus yang perlu diketahui juga tidak hanya nilai rapot, nanti ada yang disebut dengan indeks siswa. Ya, jadi nilai rapot itu menjadi pertimbangan, nanti juga ada pertimbangan lain yaitu indeks siswa. Yang kedua adalah indeks sekolah. Nah, apa itu indeks siswa dan indeks sekolah? Nah, indeks siswa itu contohnya seperti ini. Misalkan Anda punya prestasi olahraga, seni, atau di organisasi, misalnya Anda sebagai ketua OSIS, ya itu juga bisa menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk bisa menerima sebagai calon mahasiswa baru. Ya. Ini prestasi non akademik ya. Terus contoh prestasi akademik misalkan pernah mengikuti lomba olimpiade atau kalau di SMK LKS ya, baik tingkat provinsi atau nasional. Nah nanti perguruan tinggi yang dimasuk itu juga akan mempertimbangkan prestasi ini ya, sehingga tidak sekedar hanya nilai rapotnya saja. Ya, bahkan mungkin nilai rapotnya biasa tapi punya prestasi ini yang nyata ini itu kecenderungannya diterima lebih besar. Nah rata-rata siswa yang menang di lomba LKS itu keterimanya di perguruan tinggi sangat besar sekali probabilitasnya. Ya. Ini contoh indeks siswanya seperti itu. Maka nanti kalau kalian mendaftar ya, punya prestasi, jangan lupa diupload ya, disertakan. Karena itu menjadi pertimbangan ya. Itu yang kedua indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu contohnya akreditasi sekolahnya apa? Ya, A, B atau C. Nah, kalau A menjadi pertimbangan lebih diterimanya. Kemudian masuk SNMPTN, maksudnya yang setiap tahun diterimanya itu banyak atau tidak ya. Alhamdulillah tahun kemarin itu mecah rekor ya. Ada berapa? Bu? 36 ya, 36. Pecah rekor ya. Jadi dan di UGM juga cukup banyak yang keterima ya. Terus rasio SBMPTN. Jadi siswa dari SMK 2 ya, atau sekolah lainnya nanti kalau ketika SNMPTN-nya gagal dan dia daftar SBMPTN itu juga direkam oleh sistem itu ya. Oh ternyata lulusan SMK 2 ketika mengikuti SBMPTN banyak keterima. Nah itu juga menjadi pertimbangan perguruan tinggi untuk bisa menerima. Wah rata-rata yang dari SMK 2 itu kalau ikut SBMPTN banyak diterima. Ya. Kemudian rasio yang ikut ujian mandiri juga menjadi bahan pertimbangan. IPK alumni. Ya. Jadi lulusan SMK 2 yang masuk di perguruan tinggi dan selesai itu IPK-nya berapa ya? Oh ternyata SMK 2 tinggi-tinggi. Lulusnya tepat waktu, bahkan ada lebih cepat. Nah, itu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi track record dari sekolah yang akan menerima. Prestasi sekolah ya.
rekor sekolah dan sebagainya. Ini contoh indeks sekolah. Ya, ini menjadi pertimbangan. Jadi selain rapot tadi prestasi ya, baik yang akademis maupun non, kemudian indeks sekolah. Kemudian kesalahan dalam SNMPTN yang sering terjadi yaitu pertama tidak memahami aturan persyaratan prodi yang akan dipilih. Contoh tadi yang saya sampaikan, misalkan mau lintas minat, ternyata prodi yang kita masuk itu tidak memperbolehkan kalau lulusan SMK masuk di situ. Nah, tapi kita tidak melihat itu, asal daftar aja, walaupun nilai tinggi otomatis tidak akan keterima itu. Ya. Jadi tolong dicermati betul ya. Kalau misalnya nanti akan lintas minat, dilihat apakah boleh tidak SMK daftar di situ. Ya. Terus salah dalam menentukan prodi atau jurusan. Maksudnya salah ini kita punya idealisme tinggi ya. Wah, saya pengen masuk UGM yang TI. Nah, itu jurusan favorit ya, musuhnya sehingganya banyak sekali dari SMA. Ya, jadi salahnya bukan karena kita salah jurusan, tapi ya kita bisa mengukur sendiri ya. Kira-kira kalau favorit itu nilai saya segini, nanti bersaing dengan orang-orang atau siswa lain yang dari SMA, apakah bisa tidak? Seperti itu ya. Jadi dipertimbangkan. Ya. Tetap harus sesuai passion-nya, tapi juga perlu mengukur diri. Nah, rata-rata banyak juga kasus siswa SMK 2 itu nilainya tinggi-tinggi, tapi masuknya itu terlalu ya banyak saingannya, ya tidak masuk gitu. Ya. Kalau bisa itu ya masuk yang prodinya jarang diminati, tapi kita seneng. Nah itu bisa jadi kita akan bisa masuk di situ. Nah ini yang terakhir ya. Berharap pada pilihan kedua. Nah, jangan berharap kalau kita milih kedua itu nanti diterima. Ya. Saya pernah dengar waktu sosialisasi di UGM itu, jadi UGM mengatakan tidak menerima pilihan kedua. Kenapa? Kalau pilihan kedua itu pilihan yang sangat terpaksa. Ya. Dan itu tidak diinginkan sebenarnya. Dan hasilnya nanti ketika kuliah pasti biasanya juga tidak selesai tepat waktu atau keluar dan sebagainya itu. Ya. Kan kalau pilihan kedua itu kan misalnya ada pertama kedua, di nomor 2 kan rasanya gimana itu? Ya. Ya. Jadi kalau bisa itu milih pilihan pertama itu adalah yang pilihan yang memang akan kita masuki. Ya. Itu di riset maupun penelitian itu rata-rata pilihan kedua itu sangat minim sekali yang diterima. Kalau itu diterima pun bejo itu ya. Bejo. Jadi pastikan pilihan pertama itu adalah yang memang kita masuki. Jangan berharap pilihan kedua. Nah ini hasil riset tahun 2012, walaupun sudah lama tapi bisa menjadi pertimbangan. Ini contoh ya. 81% itu kampus pilihan 1 prodi, kemudian prioritas 1. Terus kalau 11% pilihan 1, prioritas kedua. Yang pilihan kedua itu hanya 2%. Ya. Jadi pilihan kedua itu sangat kecil sekali diterimanya. Toh kalau diterima itu biasanya ya bahasanya tadi bejo. Ya. Ini 2015 ya. 96% keterima pilihan 1. Sisanya pilihan kedua hanya 4%. Nah, jadi pastikan nanti kalau kita milih prodi ya pilihan 1 itu ada pilihan final kita. Jangan berharap yang kedua. Nah, ini kemudian yang perlu saya sampaikan lagi sekilas saja. Kelihatan enggak? Nah, biasanya nanti ada manual pendaftaran SNMPTN. Nah, kebetulan ini belum muncul, nanti pas mendekati hari hanya pendaftaran biasanya akan ada. Nah, ini sekilas saya contohkan bagaimana cara pendaftaran di SNMPTN. Yang jelas nanti masuk ke sini ya, SNMPTN, ACID, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan saja yang pokok ya.
Ini yang lainnya saya dah. Belum muncul? Ya, ini tak stop dulu, saya share ulang. Udah? Udah. Ya. Ya. Jadi nanti sebelum pendaftaran tentunya sudah mendaftar di LTMPT-nya ya. Nah, ini nanti yang pokok ya, nanti setelah kita login, masukkan password ya. Kemudian beli SNMPTN dan pilihan perguruan tingginya ya, PTN 1, PTN 2 atau 1 PTN dengan 2 prodi ya dan sebagainya. Nah, ini contoh data prestasi ya. Jadi nanti silahkan disiapkan tanda penghargaan ya, soft copy-nya itu. Ya, nanti diupload dan yang jelas ya, jangan yang diupload ukuran filenya kecil, tidak jelas. Nah, nanti ketika dibuka oleh panitianya tidak kelihatan, tidak terbaca ya. Nah, silakan nanti yang punya ini menjadi apa? Salah satu pertimbangan perguruan tinggi akan bisa nerima. Jadi kalau punya banyak silakan diupload sebanyak-banyaknya. Itu ya. Terus bagi yang masuk seni maupun olahraga nanti ada pengisian portofolio dan nanti sudah ada penjelasannya di sini. Yang harus diupload apa saja ya. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Nah, bagi siswa yang punya KIP ya, kalau dulu itu bidik misi, nah jangan lupa ini silahkan dimasukkan nomornya. Sehingga nanti kalau diterima ya, diterima di perguruan tinggi tersebut, ya nanti insya Allah dengan KIP itu gratis ya, kuliahnya gratis dari semester 1 sampai selesai. Setiap bulan Anda akan diberikan uang saku, kalau Anda terus banyak 700.000 per bulan itu ya, itu. Jadi yang punya KIP ya. Tapi kalau yang mampu otomatis tidak boleh nih ya. Jadi nanti biayanya mandiri ya. Itu ya, jangan sampai lupa. Terus di scan nanti kartunya diupload di sini ya. Nah, nanti memastikan siswa ini punya KIP dan nanti berhak untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintahnya. Terus ini finalisasi pendaftaran ya. Kalau misalkan ada data yang kita masukkan itu masih ragu-ragu, jangan finalisasi dulu ya. Jangan finalisasi dulu. Ya. Pastikan datanya sudah betul, baru finalisasi. Dan jangan lupa nanti kan waktu finalisasinya juga sudah ditentukan. Ya. Jangan sampai waktunya sudah ditutup, baru mau finalisasi, tidak bisa. Nah, dan ketika mengisi ini, kalau bisa itu ngisinya di tempat yang aman ya. Ini ada contoh kasus ya. Ada seorang siswanya pinter ya, pinter. Ikut SNMPTN ya, kemudian ngisi. Nah, kemudian pas ngisi itu ya, ngisi mau ke belakang. Nah, ditinggal ke belakang ya. Terus balik lagi, itu ternyata apa? Itu sudah difinalisasi, padahal datanya masih belum lengkap. Nah, siapa yang finalisasi itu adiknya datang situ ngeklik, ternyata ngekliknya finalisasi. Ya sudah, tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi tolong ya, ini sepele tapi jadi masalah. Ya. Akhirnya siswa tersebut tidak bisa ikut SNMPTN. Ya. Itu sungguh-sungguh terjadi. Ya. Jadi ya, ruangannya yang safe, yang aman, yang safe. Ya. Dan sampai nanti ada orang lain yang mungkin tanpa sengaja atau disengaja ngeklik di situ, dan kita sudah tidak bisa apa-apa. Seperti itu ya. Terus foto ya, foto ini juga menjadi perhatian. Foto nanti yang diupload juga jangan sampai keliru foto orang lain ya. Karena ada kasus betul itu waktu sosialisasi itu.
Jadi waktunya hari itu sudah mepet, kadang itunya terakhir tergesa-gesa upload. Nah, kan di listnya kan ada apa JPG-nya banyak sekali. Nah, saking bahasa Jawanya kesusunya itu ya, klik. Nah, ketika diupload ternyata foto orang lain itu. Nah, ketika terima itu jadi masalah. Ya. Tuh. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ya. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet. Ya. Sehingga kalau nanti mepet-mepet, contoh kasus seperti itu, tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Jadi fotonya harus jelas dan fotonya sendiri, jangan foto orang lain. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, jangan sampai nanti akhirnya kita tidak bisa mengikuti SNMPTN gara-gara kesalahan teknis. Terus kalau sudah finalisasi, nanti ada waktunya apa? Nyetak kartu pendaftaran ini ya. Finalisasi pendaftaran ya. Nanti ini akan dicetak ya. Nah, kita akan mendapatkan file seperti ini ya. Nanti filenya berupa PDF biasanya. Dan kita cetak, kita simpan baik hard maupun softnya. Karena ada kejadian juga keterima tapi kartunya hilang, soft copy-nya juga hilang gitu. Ya panjang urusannya jadinya. Ya. Itu ya. Ada juga yang kasusnya lewat dari waktu ring pencetakannya. Misalkan waktu pencetakannya tanggal sekian, tapi setelah lewat baru mau nyetak, ya sudah tidak bisa. Jadi tidak punya bukti pendaftarannya, tidak punya soft copy-nya juga. Ini menjadi pertimbangan. Terus yang terakhir, yang perlu saya sampaikan juga, ya. Jadi nanti kalian ketika mau mengikuti ini, yang jelas yang masuk dalam siswa yang eligible, yang masuk dalam 40% itu, nanti harus melakukan registrasi di LTMPT ya. Nah, syaratnya harus punya NISN, pastikan NISN-nya betul. Kemudian NPSN. Nah, NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Kalau SMK 2 nomornya 20403280. Dan tanggal lahir ini 3 nih ya. Setelah itu nanti melakukan aktivasi, silahkan gunakan email yang biasa dipakai ya. Jangan menggunakan email baru ya. Nanti menggunakan email baru lupa passwordnya, nah tidak bisa verifikasi. Terus melakukan verifikasi dan validasi. Nah, ketika nanti sudah aktivasi, kita bisa masuk ke sistemnya, maka di situ kita bisa melihat data-data kita. Data itu dari mana? Dari Dapodik sekolah. Jadi data siswa yang sekolah di SMK 2 itu kan diinput oleh admin Dapodik sekolah. Nah, datanya dimasukkan situ dan nanti akan muncul itu. Nah, kalau misalkan ada yang salah, silahkan melakukan verifikasi ke admin yang menangani Dapodik sekolah. Nah, kalau di sekolah kita Mas Teguh ya. Jadi menghubungi Mas Teguh, ini ternyata nomor HP saya keliru atau alamat rumahnya salah. Nah, nanti diperbaiki. Jadi yang bisa memperbaiki admin Dapodik, bukan siswa. Nah, setelah itu yakin betul baru divalidasi. Ini yang menjadi perhatian juga ya. Nah, jadi contohnya masuk ini daftar, masukkan NISN, NPSN, tanggal lahirnya, ya, klik. Ya. Kemudian registrasinya, ini masukkan emailnya, ya. Passwordnya mau dibuat berapa, terserah. Kalau bisa ini passwordnya disamakan aja sama password emailnya, ya, supaya tidak lupa. Nah, kemudian kita harus melakukan aktivasi akun. Caranya buka email yang tadi sudah didaftarkan. Nah, di situ nanti ada aktivasi akun. Klik ya. Nah, setelah aktivasi akun, kita bisa masuk ke lamannya ini menggunakan email yang sudah kita masukkan tadi, password yang sudah dibuat tadi. Ini panduannya juga ada di LTMPT ya. Nah, setelah masuk, nanti
ini contoh datanya ya. Nanti silakan dicermati ya. Tanggal lahirnya, kemudian oh iya. Ya. Ya. Nah, ini contoh ketika kita melakukan verifikasi dan validasi data ya. Nah, setelah kita bisa masuk ke LTMPT, nanti kan muncul data-data kita. Pastikan dicermati ya. Tidak ada yang salah ya, seperti NIK, nomor induk kependudukan berapa ya. Nah, jika ada yang salah, silakan nanti menghubungi admin Dapodik sekolah ya. Ini pastikan tidak ada masalah. Nah, berikutnya di sini juga diminta mengunggah foto ya. Fotonya ini sudah ada keterangannya minimal 80 kilo, maksimal 300 kilo. Ukurannya ya, kemudian dalam format JPEG ya. Dan fotonya ini sudah dibikinkan template-nya. Kalau misalnya terlalu kecil nanti bisa diperbesar ya. Kurang geser kanan kiri, ukurannya sesuai dengan lingkaran ini ya. Nah, kalau sudah nanti kita harus melakukan namanya apa? Simpan permanen ya. Pastikan datanya sudah tidak ada masalah. Terus simpan permanen. Nah, setelah simpan permanen nanti kita bisa mengunduh ini ya. Nah, tanda bukti registrasi. Ya. Jadi nanti ada Oke, sudah. Jadi udah tak stop terus bikin baru. Tak ulang. Ini. Nyambung. Nah, saya ulang lagi. Share screen. Masih belum? Kayak gini. Ya. Harus 3 kali. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi nanti setelah melakukan verifikasi dan validasi data siswa, nanti lakukan simpan permanen. Kemudian kita punya simpan bukti permanen seperti ini ya. Ini tanda bukti registrasi akun di LTMPT. Jadi nanti kita punya 2 kartu, tanda bukti registrasi, terus nanti pas pendaftaran SNMPTN punya tanda bukti pendaftaran SNMPTN. Nah, ini nanti sudah ada file PDF-nya di laman LTMPT ya. Nanti silakan dibuka. Itu panduan-panduannya sudah ada. Termasuk nanti di media sosial YouTube itu caranya juga sudah ada di situ. Jadi lebih jelas. Nah, silakan nanti dibuka linknya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Warjana yang telah memberikan sosialisasi mengenai SNMPTN tahun 2022. Oke, baik. Saya ingin menambahkan mengenai info KIP kuliah yang tadi Pak Warjana sudah sedikit disinggung. Ini untuk pedoman pendaftaran KIP kuliah tahun 2022, kebetulan dari web KIP kuliahnya belum di-share, belum ada untuk panduan resminya yang tahun 2022, maka saya sudah men-share di grup Jika, itu adalah panduan KIP kuliah tahun 2021. Kemungkinan tidak jauh beda dari sistem KIP kuliah tahun 2021, maka ada baiknya kita sedikit melihat bagaimana proses atau KIP kuliah di tahun 2021. Nah, apa sih itu KIP kuliah? Bagi adik-adik yang belum mengerti apa itu KIP kuliah? Nah, KIP kuliah itu adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Jadi di sini KIP kuliah itu adalah bantuan kepada siswa-siswi dari keluarga menengah ke bawah agar nanti bisa berkuliah secara gratis. Bahkan setiap bulannya pemerintah sendiri memberikan uang saku untuk biaya hidup. Kalau tahun lalu 700.000, sepertinya tahun ini akan naik. Nanti kita tunggu regulasinya, pedoman KIP kuliah yang tahun 2022 sudah di-sharekan. Oke, apa saja sih persyaratan KIP kuliah? Dilihat di pedoman KIP 2021, persyaratan penerima KIP kuliah adalah yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa sekolah menengah atas, baik SMA atau SMK, yang lulus pada tahun berjalan ataupun 2 tahun sebelumnya. Jadi yang bisa mendaftar KIP kuliah adalah lulusan tahun ini 2022 dan 2 tahun sebelumnya, yaitu berarti 2021 dan 2020. Jadi nanti misalnya kalian tidak bisa belum ingin berkeinginan kuliah pada tahun ini, maka masih bisa mempunyai kesempatan 2 tahun berikutnya apabila ingin menggunakan KIP kuliah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu memiliki potensi akademik baik serta memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung oleh dokumen yang sah. Nah, biasanya dokumen-dokumen pendukung yang sah adalah yang satu, kepemilikan kartu PIP, biasanya warnanya ungu. PIP yang biasanya digunakan untuk pengajuan dana PIP yang biasa diurus oleh Bapak Adit di BK. Selanjutnya yaitu kepemilikan dari kartu PKH. Ini biasanya yang memiliki adalah kepala keluarga di keluarga siswa yang menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu pemegang kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Ini juga yang memiliki adalah kepala keluarga di KK. Selanjutnya yaitu mahasiswa dari panti asuhan ataupun panti sosial. Ini juga bisa berhak mendapatkan KIP kuliah. Lalu yaitu mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kalau tahun lalu sebutannya adalah BDT, basis data terpadu. Ini adalah data berdasarkan dari dinas sosial setempat tingkat kabupaten. Biasanya seperti itu. Jika salah satu saja tidak memiliki persyaratan tadi, maka bisa digantikan dengan yaitu dari keluarga itu pendapatan keluarganya jika dibagi dengan jumlah keluarga yang ada tanggungan di KK, maka rata-ratanya satu keluarga tidak lebih dari 750.000 per anggota keluarga. Jadi pendapatan ayah ataupun ibu dalam keluarga itu di rata-rata dibagi jumlah tanggungan dalam KK, maka setiap
anak atau setiap anggota keluarga tidak lebih dari 750.000. Itu adalah syarat bagi siswa yang ingin menggunakan KIP kuliah. Nah, bagaimana sih cara mendaftar KIP kuliah? Untuk KIP kuliah, cara mendaftarnya yaitu melalui website KIP kuliah. Itu nanti siswa harus membuat akun. Websitenya adalah kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Nah, itu nanti siswa membuat akun KIP kuliah di situ, hampir sama dengan akun SNMPTN dengan menggunakan email, NIS, dan juga NISN, NPSN. Nanti dimasukkan semuanya di akun KIP kuliah. Nah, di dalam akun itu nanti ada 9 menu yang biasanya harus diisi oleh siswa untuk mendeskripsikan bagaimana siswa peserta calon beasiswa KIP kuliah. Nah, salah satunya nanti ada biodata peserta didik, ada aset keluarga, ada prestasi, ada dokumen pendukung, ada seleksi menu seleksi, dan lain sebagainya. Ada 9 menu yang biasanya harus diisi oleh peserta calon KIP kuliah. Nah, nanti semua syarat yang dibutuhkan juga akan diunggah melalui akun masing-masing siswa. Nah, di menu seleksi nanti di paling akhir itu kalian bisa mengisi menu seleksi apabila menu-menu sebelumnya sudah terisi. Apabila belum terisi, maka kalian belum bisa mengisi menu seleksi. Nah, menu seleksi ini adalah menu yang akan kalian pilih. Jalur apa yang akan kalian pilih? Misalnya, saat ini kalian akan menggunakan jalur SNMPTN, berarti nanti di menu seleksi itu dipilih jalurnya. Pilih pilihan SNMPTN. Maka dipilih juga universitasnya. Nanti seperti itu menyesuaikan dengan jalur yang akan kalian ikuti. Misalnya akan nyoba jalur SBMPTN, ya berarti di menu SBMPTN juga dipilih. Nah, KIP kuliah ini tidak hanya bisa digunakan di universitas negeri, tapi juga bisa digunakan di universitas swasta. Jadi tidak perlu khawatir apabila siswa-siswi akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta. Karena KIP kuliah bisa digunakan di universitas-universitas swasta di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi. Terus apabila nanti KIP kuliah sudah selesai, itu pengumumannya tidak ada yang namanya pengumuman KIP, pengumuman SNMPTN, tidak ada. Jadi pengumumannya nanti bergantung dengan seleksi yang dipilih. Apabila menggunakan jalur SNMPTN, ya berarti nanti pengumumannya SNMPTN itu apabila diterima SNMPTN, oh berarti KIP-nya juga diterima. Nanti tinggal registrasi ulang saat SNMPTN itu berjalan, nanti disertakan syarat-syarat KIP kuliahnya. Biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Itu tadi untuk KIP kuliah. Sudah ya Pak ya? Baik, itu tadi tentang SNMPTN sudah disampaikan oleh Bapak Warjana dan juga KIP kuliah juga sudah saya sampaikan. Kini saatnya sesi tanya jawab bagi siswa yang akan bertanya. Kita batasi karena waktunya juga mepet azan asar, jadi kita batasi 5 penanya saja. Nanti untuk yang lainnya kita sambung melalui grup WhatsApp jika, ataupun nanti bisa lewat WhatsApp Japri kepada guru BK ataupun admin jurusan masing-masing. Monggo yang mau bertanya bisa mengacungkan tangannya. Atau langsung unmute, langsung sampaikan, Bu, saya mau bertanya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Dimas Purbo, silakan Dimas. Mas Dimas. Silakan di-unmute.
Dimas Purbo 12 TL2. Silakan di-unmute. Mau bertanya apa? Ayo, siapa yang mau bertanya ini? Sudah jelas semuanya atau ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Naufal Abdullah, silakan. Silakan Mas Naufal, kalau bertanya. Kenapa? Oke, tidak ada yang ingin bertanya? Naufal Abdullah atau Muhammad Nurfansyah, silakan di-unmute langsung ke pertanyaannya, Dik. Komisi, Bu. Ya. Silakan. Mau tanya, Bu. Nurfansyah. Mau tanya apa? Untuk penetapan siswa eligible dan untuk penentuan siswa eligible dan tanggal datanya itu kapan ya, Bu? Data siswa eligible-nya keluarnya. Oke, untuk pertanyaan Muhammad Nurfansyah ini dari pihak SNMPTN SMK 2 ini masih menunggu nilai yang akan diolah oleh admin jurusan karena masih menunggu hasil dari remedi di semester 5 ini karena masih berjalan sampai tanggal 14 Januari. Jadi setelah tanggal 14 Januari nanti admin jurusan masing-masing baru bisa mendownload nilai kalian lalu diolah di PDSS. Nanti sebelum tanggal 8 Februari karena kalian kan memilih jurusannya mendaftar SNMPTN nanti tanggal 8 Januari nih. Nah, sebelum tanggal 8 Februari pasti nanti akan kita share siswa eligible-nya. Jadi yang penting yang pengen kuliah harus membuat akun terlebih dahulu, akun LTMPT dulu. Untuk siswa eligible nanti akan kita sharekan nanti sebelum tanggal 8 Februari. Begitu ya, Dek? Oke. Baik, Bu. Ada lagi Terima kasih yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Tanah di Revo. Ya.
Oke. Tadi kan tertulis, silakan. tadi tertulis 40% dari kapasitasnya ya Bu ya? Gimana? 40% itu kapasitas apa ya Bu? Oke, untuk 40% peringkat atas, karena sekolah kita dari berbagai jurusan, maka kita ambil dari 40% peringkat terbaik jurusan. Berarti Contohnya, itu dalam misalnya, satu jurusan aja? Oh ini Bukan satu Pak sekolah, ya? Warjana akan men-share contoh penentuan siswa eligible. Nah, ini gambarnya. Sudah tampil belum ya? Sudah? Nah, ya, ini nanti kuotanya ya dari total jumlah siswa yang di kelas 12 sama 13 ini sekian. Nah, nanti diambil 40%-nya ya. Contoh geomatika nanti 14 ya. Dan listrik diambil 49. Mesin 54, otomotif 55, elektronika 28. TKP ya, 65, terus TKI 56. Ini kalau kita total ini 40% dari total jumlah siswa yang di kelas 12 sama 13 ini. Oke, itu kuota 40% peringkat atas jurusan D. Bisa dipahami, Revo? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, sebagai tambahan informasi, untuk SNMPTN tahun kemarin dan juga tahun ini, D4 UGM, yaitu sekolah vokasi, juga masuk ke dalam pilihan SNMPTN. Jadi jangan lupa, karena SMK sebenarnya ranahnya kuliah itu di sekolah vokasi, nanti D4 itu nanti sarjana terapan, nanti juga bisa dipilih di sistem SNMPTN ini. Seperti itu tambahannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Revo, sudah cukup jawabannya? Sudah Bu, sudah. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, jadi gini Dek, yang ada di chat ya, itu kok jumlah total siswa berbeda, seperti teknik geo kuotanya 14 dan jumlah totalnya 34. Jadi 34 itu adalah total satu kelasnya, satu jurusan. Nah, 40% dari total jurusan siswa di jurusan itu adalah 14 siswa. Jadi yang berhak mengikuti SNMPTN dari jurusan geomatika adalah 14 siswa peringkat atas. Seperti itu. Paham? Ingin ditanyakan? 13. Buka GSP gabung DPIB. Ini. Yang KGSP gabung DPIB, yang jelas kan KGP DPIB kan menjadi apa? Misalnya dimasuk di teknik konstruksi dan properti ya. Nah, nanti masing-masing kompetensi keahlian nanti diambil 40%-40%-nya. Nah, jadi misalkan nanti ini 65 berarti jatahnya separuh-separuh berarti sekitar 32 ya, 32 dan 33 nanti. Itu jadi masing-masing kompetensi keahlian. Jadi totalnya 65 seperti itu. Oke, untuk tahun kemarin itu paling banyak di D4-nya UGM. Sekolah vokasinya UGM tahun kemarin kita rekor paling banyak masuk di situ. Selanjutnya di UNY, selanjutnya di ISI.
3 universitas ini yang biasanya menjadi langganan sekolah kita, ya Pak ya. Nah, itu yang biasa diterima oleh siswa-siswa kita. Kalau jurusannya apa, nanti bisa dilihat di feed IG, sudah pernah Bu Sofi posting di situ. Dari tahun kemarin dan juga tahun sebelumnya sudah pernah Bu Sofi, nanti bisa dicari. Siapa saja sih yang diterima di jalur SNMPTN di kampus mana aja itu bisa kelihatan di situ. Gitu ya. Sudah cukup? TAV, untuk TAV itu elektronika ya. Jadi TAV itu masuk di rumpun teknik elektronika. Itu jumlahnya 68. Nah, kuotanya 28. Jadi 40%-nya 68, ada 28. Oke, dari TAV nanti ada 28 yang berhak mengikuti SNMPTN. Ada yang masuk UIN. Nah, untuk UIN ini sistemnya beda. Kalau UIN itu nanti bukan SNMPTN tapi SPAN PTKIN. Jadi seleksi perguruan tinggi Islam negeri se-Indonesia. Jadi kalian nanti bisa milih mau UIN di Jogja ataupun Semarang ataupun provinsi yang lainnya. Nanti sistemnya SPAN PTKIN hampir sama dengan SNMPTN, tapi pilihan kampusnya adalah kampus-kampus Islam negeri di Indonesia. Itu nanti beda sistem, nanti kalau sudah ada jalurnya pasti akan kita sharekan. Tapi sebelumnya sampai sekarang belum ada juknisnya ya Pak ya? Belum ada juknisnya, jadi belum kita sharekan. Untuk yang UIN itu nanti ada jurusan-jurusan tertentu yang masuk di SNMPTN. Nah, di luar itu nanti lewat SPAN PTKIN tadi itu. Itu intinya seperti SNMPTN tetapi punyanya UIN ya. Dan nanti bagi siswa yang menghendaki akan mendaftar di sana nanti bisa mendaftar lewat Bu Sofi ya. Nanti akan kita bikin atau kita daftarkan di sistemnya SPAN PTKIN. Biasanya setiap tahun banyak juga yang mendaftar ke sana ya. Ya, intinya begitu. Itu juga nanti pakai sistem rapot ya. Jadi mirip SNMPTN gitu. Oke, selanjutnya apakah ada bantuan konsultasi untuk memilih jurusan? Nah, nanti silahkan kalian bisa menghubungi admin jurusan masing-masing ataupun bisa sharing ke BK-nya masing-masing. Nanti bisa ke ruang BK ataupun tanya oleh admin jurusannya. Terus untuk mengatasi masalah web LTMPT yang terjadi masalah dengan API Pusdaktin, ini biasanya terjadi seminggu awal pertama web dibuka, Dek. Jadi karena diakses seluruh Indonesia bareng-bareng, biasanya ini pasti server akan down. Nah, ini untuk mengatasinya bisa kalian akses di tengah malam hari ataupun nanti di pertengahan tanggal setelah seminggu pertama. Biasanya nanti web akan bisa diakses lebih nyaman karena akan disinkronkan dengan web Dapodik, tentunya pasti akan terjadi banyak kendala di awal pembukaan sistem LTMPT kemarin. Untuk pas fotonya itu adalah foto ijazah boleh ataupun foto bebas yang resmi. Jadi pakai kemeja berkerah. Itu silahkan bisa dipakai. Yang penting jangan foto selfie ataupun foto yang tidak formal. Tidak perlu diedit ya. Untuk foto ijazah boleh menggunakan foto ijazah yang berseragam boleh. Tinggal disesuaikan ukurannya ya, ukuran minimalnya sama maksimalnya. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Kalau terlalu kecil nanti biasanya juga ditolak karena itu tidak terbaca jelas. Kalau terlalu besar nanti tidak bisa diupload. Jadi nanti di situ pas kita upload sudah ada ketentuan ukuran size-nya ya, tinggal disesuaikan. Iya, untuk background-nya bebas, Dek, tidak ada ketentuannya. Minta file foto di sekolah atau ambil di mana? Silahkan, kemarin sudah Bu Sofi infokan di grup Jika, silahkan bisa menjapri Bapak Roni, nanti akan dibantu dicarikan file dari sekolah. Untuk TKJ yang masuk UGM atau NY jurusan apa sebaiknya?
Rata-rata kalau di UNY itu masuknya ya teknik informatika ya. Walaupun ada juga yang masuk ke mekatronika, ada yang ke elektronika juga ada. Untuk yang UGM biasanya ya vokasi sesuai dengan IT ya. Saya lupa kemarin. Intinya kaitannya dengan apa? Dengan teknik informatika. Jadi apa? Satu rumpun misalnya itu. Rata-rata masuk itu, tidak beda jauh ya. Di 4 UNY apakah bisa melalui SNMPTN, Bu? Sepertinya tidak bisa karena ini sistemnya belum masuk ke sekolah vokasi. Kalau sekolah vokasi yang bisa masuk SNMPTN baru UGM. Kalau untuk D4 UNY nanti pakai seleksi mandiri dari kampus UNY sendiri. Jadi sistemnya seleksi mandiri UNY sendiri. Tidak masuk ke SNMPTN. Terus tahun kemarin ada berapa yang siswa lintas jurusan, Pak? Kalau yang untuk SNMPTN nanti bisa dilihat di feed-nya di IG ya, Dek ya. Kalau untuk sistem atau seleksi yang lain seperti SBMPTN ataupun seleksi mandiri itu belum bisa kita data karena pendaftarannya mandiri. Ada contoh yang lintas jurusan itu yang lulusan multimedia. Ke biologi ya, Pak? Ke sastra ya. Oh, sastra. Oh. Ya. Sepertinya tahun 2020 itu ada yang dari TKJ atau MM kalau nggak salah masuk ke biologinya UNY, pendidikan biologi. Itu ada 1 anak. Oke, ini sudah masuk waktu asar. Jadi untuk tanya jawab nanti kita lanjutkan melalui grup WhatsApp ataupun bisa tanya sendiri, konsultasi langsung ke BK ataupun admin jurusan masing-masing. Begitu ya, Adik ya? Oke. 40% yang TKJ MM itu nanti diambil yang MM 40%, TKJ juga 40%. Jadi setengah-setengah. Itu ya. Ya, saya kira itu. Oke, itu ya, Dek ya. Nanti pertanyaan selanjutnya nanti bisa disambung di grup WhatsApp ataupun bisa langsung konsultasi ke BK atau ke admin jurusan masing-masing. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini kepada siswa-siswa yang sudah bergabung. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.